Minna, Genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di channel Penta Anime. One Piece terbaru chapter 1049 telah rilis beberapa waktu yang lalu. Hal yang kita nanti-nantikan sedikit demi sedikit mulai terwujud. Mimin akan mencoba mereview chapter terbaru One Piece kali ini. Pengen tahu nggak sih? Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Untuk yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, langsung saja. Chapter terbaru 1049 kali ini diberi judul Dunia yang Kita Harapkan. Pada cover story terbaru, masih menceritakan Germa Double Six yang berusaha keluar dari markas Yonkou Big Mom. Diperlihatkan bahwa Niji dan Yonji yang sebelumnya terperangkap di dalam buku milik Mondor kini telah bebas. Namun, di sekitarnya terlihat dipenuhi dengan api. Seseorang telah membakar buku tersebut. Apakah Ichiji dan Reiju berhasil menyelamatkan mereka? Seperti yang terlihat di cover story sebelumnya, bahwa mereka berhasil menyusup untuk menyelamatkan Niji dan Yonji. Patut kita nantikan. Di panel pertama, masih memperlihatkan benturan serangan dari pukulan Bajrangan milik Luffy dan kain hake milik Kaido. Namun Kaido terlihat terdorong oleh pukulan Bajrang milik Luffy. Kaido terkesan dengan Luffy yang mampu bertarung dengan baik melawannya. Namun Kaido mengatakan bahwa Luffy tidak akan mampu mengubah dunia ini. Akhirnya, flashback masa kecil Kaido pun dimulai. Flashback pertama dimulai saat Kaido masih berumur 10 tahun. Namun saat itu dia telah menjadi prajurit terkuat di kerajaan yang bernama Kerajaan Vodka. Beberapa tahun kemudian, saat itu Raja Kerajaan Vodka bermaksud menjadikan Kaido sebagai alat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dunia, di mana Kaido akan dijadikan alat untuk melayani pemerintah dunia. Kaido menolak. Dia berkata, "Aku tidak ingin dijadikan sebagai alat politik oleh kalian." Kaido pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Dari situlah nama Kaido mulai tersebar dan diperlihatkan juga bounty pertama Kaido sebesar 70 juta berry di umurnya yang masih 15 tahun. Ada hal menarik di sini. Menurut perkataan para anggota Marine, bahwa Kaido berkali-kali tertangkap namun selalu berhasil kabur. Ini seperti dia sengaja tertangkap jika dia merasa lapar dan kabur saat perutnya sudah kenyang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 44 tahun yang lalu, Kaido terlihat membuat onar di sebuah pulau yang sedikit familiar bagi kita. Pulau tersebut adalah Pulau Hachinosu, pulau yang dijuluki sebagai surga bagi bajak laut, pulau yang menjadi markas bajak laut Rocks. Dan saat ini, pulau tersebut menjadi wilayah kekuasaan Yonkou Kurohige. Disinilah akhirnya Kaido bertemu dengan Shirohige yang datang menemuinya. Shirohige menanyakan kepada Kaido, "Apakah kau pernah berpikir untuk menjadi bajak laut?" Shirohige juga menyampaikan pesan bahwa Rocks sudah lama ingin bertemu dengannya. Akhirnya, Kaido pun bergabung dengan bajak laut Rocks bersama Charlotte Linlin atau Big Mom yang juga terlihat di sana. Beberapa tahun kemudian, bajak laut hebat Rocks pun akhirnya terpecah. Berita tentang bubarnya bajak laut Rocks tersebar di mana-mana. Dan dalang di balik itu semua adalah Monkey D. Garp yang berhasil mengalahkan Rocks. Dan juga salah satu alasan kuat kenapa bajak laut Rocks tidak bertahan adalah egoisme masing-masing kru yang sangat tinggi. Mereka tidak tahu caranya bekerja sama. Selang beberapa waktu, diperlihatkan Kaido berada di sebuah ruangan bersama anggota bajak laut barunya. Ada Kurozumi Higurashi di sana. Percakapan Kaido dan Kurozumi Higurashi pun diperlihatkan, di mana yang memiliki persenjataan paling lengkap lah yang bisa menang. Kaido berkata, "Ada orang-orang yang terlahir sebagai bangsawan, orang-orang yang menganggap remeh perdamaian. Mari kita seret mereka ke medan perang. Hanya di medan peranglah nilai seseorang ditentukan." Kaido resmi membentuk bajak laut Beast. Inilah awal di mana invasi Kaido ke Wano dimulai. Scene flashback dilanjutkan ke percakapan antara Kaido dan King tentang perwujudan Joy Boy. Kaido mengatakan kepada King bahwa sepertinya keinginan Oden adalah persiapan untuk Joy Boy. Dan Kaido mengatakan kepada King bahwa jika itu adalah orang yang sama yang selama ini kau tunggu, maka aku tahu siapa Joy Boy itu. King pun bertanya, siapa dia? Scene beralih ke masa sekarang, di mana Momo masih berusaha keras mengeluarkan awan api untuk membuat Onigashima stabil. Momo juga berteriak bahwa Luffy akan menang. Yamato terlihat mencoba menyemangati Momo.
Terlihat juga Kid yang tercengang sambil menatap ke langit. Scene berpindah ke area kastil, di mana air dari jurus yang dikeluarkan oleh Raizo terlihat mengalir ke area luar. Terlihat Raizo, Jinbei, Brook, Nami, Otama, Lau, Kinemon dan kawan-kawan serta para samurai lain terlihat selamat setelah air tersebut berhasil memadamkan api yang sebelumnya diperlihatkan telah membakar seluruh area, kini telah berangsur-angsur padam. Scene berpindah ke Sanji dan Franky yang masih mencoba meloloskan diri. Terlihat juga Hiyori yang menangis di pelukan Denjiro setelah di chapter sebelumnya Denjiro berhasil memotong Orochi yang ingin menyerang Hiyori. Di panel selanjutnya, Yamato berteriak bahwa awan api telah menghilang. Ini sudah berakhir. Momo mengatakan bahwa Onigashima akan jatuh. Selanjutnya kita diperlihatkan lanjutan pertarungan Luffy dan Kaido. Sebelum bentrok serangan terjadi, Kaido bertanya kepada Luffy, "Katakan kepadaku, dunia seperti apa yang ingin kau buat?" Luffy pun menjawab, "Dimanapun teman-temanku berada, mereka bisa hidup bebas dan bisa makan sepuasnya. Dunia seperti itulah yang ingin kubuat." Pukulan dahsyat Luffy pun mengenai Kaido dengan sangat keras, hingga membuat Kaido terpental. Matanya memutih dan tanduk kiri Kaido pun patah. Scene kekalahan Kaido itu pun diiringi dengan lanjutan flashback kecil percakapan Kaido dan King tentang Joy Boy. Kaido mengatakan, "Aku tahu siapa Joy Boy." King pun bertanya, "Jadi siapa dia?" "Dia adalah orang yang bisa mengalahkanku nanti," kata Kaido. Lalu King pun berkata, "Kalau begitu, maka orang tersebut tidak akan pernah muncul." Hal ini memperkuat fakta bahwa selama ini King menganggap Kaido adalah perwujudan dari Joy Boy itu sendiri. Di panel akhir, kita bisa melihat bahwa Momo berhasil membuat awan api yang baru. Namun Momo terlihat terjatuh ke tanah karena terlalu lelah. Dan chapter terbaru kali ini ditutup dengan Luffy yang terlihat kehabisan tenaga setelah berhasil memberikan pukulan dahsyat kepada sang makhluk terkuat di dunia, sang Yonkou Kaido. Nah, itulah review One Piece chapter terbaru 1049, di mana chapter kali ini lebih banyak menampilkan flashback masa lalu sang antagonis utama Arc Wano Kuni, makhluk terkuat di dunia, sang Yonkou Kaido. Apakah kali ini Kaido benar-benar telah kalah oleh serangan dahsyat sang Dewa Nikah Monkey D. Luffy? Kita harus bersabar selama 2 minggu ke depan untuk bisa memastikan apakah Luffy benar-benar telah memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dengan makhluk terkuat di dunia ini. Karena minggu depan, One Piece akan mengambil jatah libur. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke nakama yang lain. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya nakama, agar bisa terus update saat Mimin upload video baru. Terima kasih. Mataimashou!